Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dito Prastowo dalam mata kuliah Sains dan Teknologi, di mana pada uh, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi cahaya. Cahaya menurut James Cousins itu merupakan rambatan gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnet atau gelombang elektromagnetik, di mana sumber cahaya ada berbagai macam yang bisa kita lihat, mulai dari matahari, bintang, lampu, dan yang lain-lain. Cahaya itu dibedakan menjadi dua, di mana ada yang cahaya yang tampak dan ada cahaya yang tak tampak. Cahaya tampak itu terdiri dari cahaya matahari, cahaya lampu, api. Sedangkan cahaya yang tak tampak itu merupakan cahaya yang tidak bisa diterima oleh mata. Contohnya adalah ada cahaya sinar X, ultraviolet, sinar gamma, dan inframerah. Kita ketahui bahwa di dalam konsep cahaya itu ada berbagai macam. Bisa kita lihat di peta konsep, yaitu cahaya bisa merambat lurus, mengalami pemantulan, mengalami pembiasan, dan mengalami pengurangan atau dispersi. Sehingga kita lihat bahwa jika cahaya mengalami pemantulan, ada pemantulan teratur, ada pemantulan teratur. Kalau pemantulan teratur itu bisa cermin, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Sedangkan cahaya yang mengalami pembiasan, yaitu ada lensa cekung, ada lensa cembung. Cahaya itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki darinya. Ada cahaya yang bersifat lurus, merambat lurus. Ada yang cahaya bersifat dipantulkan, cahaya yang bisa menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan. Kita tahu bahwa cahaya merambat lurus itu contohnya pada senter, yaitu ketika kita menyalakan senter, maka akan ada sebesar cahaya yang keluar melalui senter tersebut. Sedangkan cahaya yang dapat dipantulkan contohnya ada ketika kita mengaca atau melihat cermin, yaitu bayangan benda akan dipantulkan. Sedangkan menembus benda bening contohnya ada pada gelas. Sedangkan pada benda dibiaskan itu ketika kita menaruh suatu benda pada medium yang berbeda. Contohnya adalah gelas, pensil yang ditaruh di dalam gelas. Benda dan cahaya. Berdasarkan daya tembus terhadap cahaya, benda itu digolongkan menjadi tiga, yaitu benda bening, benda tembus cahaya, benda tidak tembus cahaya. Pemantulan cahaya. Jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali oleh benda itu, di mana bisa kita tahu bahwa ada hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar yang datang sama dengan sinar yang pantul. Jadi sinar yang datang itu seolah-olah itu akan dipantulkan dengan sinar yang datang. Sinar yang datang itu sinar pantul dan garis normal terletak pada sebuah bidang datar. Bisa kita ketahui di mana ini garis normal atau N itu adalah garis tegak lurus terhadap bidang pantul. Sedangkan sudut datang atau I ini terbentuk terhadap garis normal. Sedangkan sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul terhadap garis normal. Maka itu berlaku
itu sudut datang itu sama dengan sudut pantul, di mana sudut datang ditambah dengan sudut pantul itu akan membentuk 90 derajat. Pemantulan cahaya itu terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur. Kita tahu, dilihat bahwa terjadi jika cahaya itu mengenai permukaan benda yang datar atau licin. Maka akan terjadi pemantulan teratur. Terus pemantulan baur atau difus itu jika cahaya yang datang itu akan mengenai permukaan benda yang tidak teratur atau kasar, sehingga pemantulannya itu akan baur atau difus. Kita lihat pada cermin. Cermin datar, kita tahu bahwa sifat bayangan pada cermin datar itu adalah jarak bayangan sama dengan jarak benda. Kita lihat, jika kita tahu kita menghadap cermin, kita mendekat ke cermin, maka bayangan kita itu juga akan mendekat. Dan sebaliknya, ketika kita menjauh dari cermin, maka bayangan kita juga akan menjauh. Nomor 2, sifatnya bayangan bersifat maya. Jadi bayangan itu tidak asli. Nomor 3, bayangan yang terbentuk itu sama dengan ukuran benda. Jadi ketika tingginya 1 meter, maka bayangan benda itu juga akan 1 meter. Jadi sama. Keempat, sifat bayangan berlawanan dengan benda. Jika kita mengangkat tangan kanan, maka bayangan itu juga akan mengangkat seolah-olah bayangan. Nomor 5, bayangan yang terbentuk itu sama persis dengan benda bentuk. Jadi bayangan dengan benda itu sama bentuknya. Cermin cekung, kita lihat bahwa cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya itu merupakan bidang lengkung yang cekung. Ya, ini kita lihat. Jadi bidang pantulannya itu bersifat lengkung atau cekung, di mana sifat-sifat yang dimiliki oleh cermin cekung yaitu 1, cermin cekung disebut juga dengan cermin konkav, yaitu lengkung. Yang kedua, cermin cekung disebut juga konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Cermin cekung ini juga disebut cermin positif, yaitu mempunyai nilai F dan R yang selalu positif. Pembagian ruang pada cermin cekung. Pembagian ruang ini digunakan untuk mempermudah menganalisis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Bisa dilihat pada gambar, itu cermin cekung itu terbagi menjadi 4 ruang. Ada R1 atau ruang 1, R2 atau ruang 2, R3 atau ruang 3, dan R4. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan oleh cermin cekung bisa kita lihat. Di sini ada sinar sifat cahaya. Sinar yang datang itu sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar yang datang dia akan dipantulkan sejajar dengan titik fokusnya ke sini. Sifat kedua, sinar yang datang
melalui titik fokus itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi ketika nanti sinar datang pada titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar sama dengan sumbu utama. Yang ketiga, jika sinar datang melalui pusat kelengkungan, dia akan dipantulkan kembali ke pusat juga. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk melukis bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, dapat kita gunakan dua di antara sifat-sifat sinar istimewa yang telah kita pelajari sebelumnya. Contohnya ada sebuah objek atau sebuah lilin, itu kita lihat bahwa dua sifat yang akan kita gunakan. Yang pertama apa? Ketika sinar yang datang menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, kita lihat. Yang kedua, jika sinar yang datang itu sama menuju titik pusat kelengkungan, maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Nah, kita lihat di pembentukan bayangan berdasarkan sifat-sifat dari sinar tadi. Jika benda berada pada ruang satu tadi berada di sini, maka bayangan benda yang terbentuk itu akan berada pada ruang 4. Sehingga sifat bayangan itu akan maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda itu berada pada ruang 2, sini, maka bayangan yang terbentuk itu akan berada pada ruang 3. Sehingga sifat bayangan benda itu diperoleh nyata, terbalik, diperbesar. Jika benda itu pada ruang 3, maka bayangan yang terbentuk itu pada ruang 2. Sehingga sifat bayangan nyata, terbalik, diperkecil. Jika mencari jarak bayang, maka kita bisa menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana bisa kita ketahui adalah F itu adalah fokus cermin, S itu adalah jarak benda dari cermin, sedangkan S aksen itu adalah jarak bayangan. Untuk mengetahui perbesaran bayangan, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana H itu adalah tinggi benda, sedangkan H aksen itu adalah tinggi bayangan. Contoh, sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus itu 2 cm. Jika benda berada pada jarak 3 cm, maka tentukan bayangan. Kita ketahui bahwa benda itu mempunyai tinggi 1 cm. Fokus F itu adalah 2 cm. Sedangkan S atau jarak benda itu 3 cm. Maka diperoleh 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana tadi adalah fokusnya 2 dan jaraknya 3. Maka diperoleh 1/S aksen sama dengan setengah dikurangi 1/3. 1/S aksen sama dengan
kita samakan penyebutnya dulu. 3/6 dikurangi 2/6, maka diperoleh 1 per S aksen sama dengan 1/6, sehingga S aksen atau jarak bayang itu adalah 6 cm. Perbesarnya berapa? Berarti di perbesaran sama dengan M sama dengan S aksen per S. Berarti diperoleh S aksennya tadi berapa? 6. Dengan S-nya berapa? 3. Berarti perbesarannya adalah 2 kali. Sedangkan tinggi bayangan itu diperoleh dari M sama dengan H aksen dibagi dengan H. M-nya tadi adalah 2. H aksen yang kita cari dibagi dengan H. Jadi H aksen sama dengan 2. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Pemanfaatan cermin cekung cukup banyak yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, di mana salah satunya adalah sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya. Yaitu contohnya sebagai panel, pemantulan lampu listrik senter, pemantulan pada mobil, serta pengumpul sinar matahari pada tenaga surya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pemanfaatan cermin cekung. Kita beralih pada cermin cembung, di mana cermin cembung itu merupakan cermin yang permukaannya keluar itu pemantulan cahaya pada cembung, yaitu yang bersifat menyebar. Sifat-sifat cahaya pada cermin cembung yaitu bisa kita cermin cembung itu juga bisa disebut dengan cermin konveks atau lengkung yang cembung. Ya, ini bisa dilihat. Cermin cekung juga disebut juga cermin divergen, yaitu bersifat menyebar. Jadi cahaya yang mengenai cermin cembung itu akan disebarkan. Cermin cembung merupakan cermin negatif, yaitu nilai F dan R selalu negatif. Sifat-sifat cahaya yang dipantulkan oleh cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk cermin cembung itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sifat cahaya yang pertama atau sinar yang pertama, ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi sinar yang datang itu seolah-olah dia datang dari titik fokus. Yang kedua, sifat cahaya cermin cembung, sinar yang datang menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sifat yang ketiga, jika sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan, maka dia akan dipantulkan kembali dari titik itu juga. Jadi diingat, ketika nanti sinar yang datang pada cermin cembung yang sejajar dengan sumbu utama, maka dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jika cermin cembung itu menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Persamaan cermin cembung untuk mencari baya menggunakan rumus sama dengan penggunaan rumus cermin cekung. Yang membedakan adalah fokus cermin atau F itu ada selalu negatif, karena tadi cermin cembung itu bersifat menyebarkan cahaya. Pemanfaatan pada cermin cembung.
banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui yang menggunakan pemanfaatan cermin cembung ini. Mulai dari kaca spion pada kendaraan, kaca pengintai pada supermarket, spion pada tikungan jalan, dan yang lain-lain. Itu yang digunakan atau yang dimanfaatkan pada penggunaan cermin cembung. Pembiasan cahaya. Cahaya itu bisa dibiaskan, yaitu bisa diartikan bahwa pembiasan cahaya itu membelokkan arah rambat cahaya. Contohnya ketika kita tahu, ketika pensil yang kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka seolah-olah pensil itu akan terasa patah. Nah, itu yang terjadi ketika pembelokan cahaya. Nah, seperti ini kita lihat skema pembiasan cahaya. Maka kita tahu bahwa adanya perbedaan antara air dengan udara tadi. Kita lihat, maka sinar yang datang dari udara itu akan dibiaskan masuk ke dalam air. Nanti seolah-olah dia akan patah. Maka cahaya ini akan mengalami pembiasan jika rambat melalui dua media yang kerapatannya berbeda. Bisa kita lihat media air dan media udara. Banyak sekali media-media yang bisa kita temui. Jadi pada pembiasan, contohnya pada pembiasan udara ke air, ini tadi pada pensil yang kita taruh ke dalam gelas sehingga nanti udara dengan air. Contoh lagi ada udara dengan kaca. Yang ketiga air dengan udara. Maka akan mengakibatkan cahaya yang akan mengalami perubahan kecepatan. Yang kedua mengalami perubahan panjang gelombang. Itu yang terjadi ketika perbedaan kerapatan cahaya atau media. Indeks bias, yaitu indeks bias suatu zat adalah perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam suatu medium. Bisa kita gunakan rumus, yaitu indeks bias itu sama dengan cepat rambat cahaya dalam ruang sudah ditentukan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, di mana dibagi dengan cepat rambat cahaya dalam suatu medium. Contoh, seberkas cahaya merambat dari udara ke air. Bila diketahui indeks bias cahaya itu 1,00 dan indeks bias air itu 1,33 dan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, tentukan kecepatan rambat cahaya dalam udara dalam air. Kita ketahui bahwa indeks bias udara itu sama dengan indeks bias di ruang hampa dibagi dengan indeks bias di udara. Indeks bias dalam ruang hampa tadi adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan indeks udara adalah 1,00, maka diperoleh sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Begitupun dengan air, diketahui tadi indeks bias ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan indeks air adalah 1,33, maka diperoleh 2,3 kali 10 pangkat 8. Kita beralih ke lensa. Lensa yaitu benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Jadi bendanya ini dibatasi oleh dua bidang lengkung. Ada yang lensa cembung, ada yang lensa cekung.
Nah, ini bidangnya, ada bidang cembung dan jukung. Kita bahas satu-satu di lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepi. Jadi ini akan membentuk lebih tebal antara tepi dengan tengahnya. Terus lensa cembung disebut juga dengan lensa positif karena memfokuskan cahaya sehingga bisa nilainya positif. Lensa cembung memiliki sifat pengumpul cahaya atau konvergen. Macam-macam lensa cembung yaitu biconvex, cembung-cembung, plan convex, cembung datar, konkat convex, yaitu cembung jukung. Bagian-bagian dari lensa cembung, kita menggunakan bantuan dari tadi pencerminan tadi, ruang 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat bahwa titik fokus bagian di depan itu F1, F2 di belakang, titik pusat jari-jari kelengkungan P1, titik pusat kelengkungan bagian belakang P2, serta titik pusat lensa. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus kedua. Jadi sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, dia akan dibiaskan menuju titik fokus kedua. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus F1 maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat lensa dia akan diteruskan tanpa dihiaskan. Jadi sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ada 3. Ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama maka dibiaskan menuju titik fokus. Jika yang datang dari titik fokus dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jika dia datang dari pusat kelengkungan maka dia diteruskan tanpa dibiaskan. Melukis pada lensa cembung. Jika benda terletak di ruang 2, tadi ada kita lihat bahwa jika sinar datang sejajar dengan titik pusat, maka dia akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, jika sinar yang datang menuju pusat kelengkungan, maka dia akan diteruskan. Maka diperoleh bayangan benda itu diperbesar terbalik nyata. Jika benda berada di ruang 1, jadi kita tahu sifat-sifat istimewa. Jika sinar datang dari titik fokus maka dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jika yang kedua, sinar yang datang dari sejajar dengan sumbu utama dia akan dipantulkan menuju titik fokus, maka diperoleh bayangan benda itu diperbesar, maya dan tegak. Persamaan lensa cembung, yaitu lensa cembung memiliki persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1s aksen sama. Jadi hampir sama ya terkait dengan
cermin tadi. Penggunaannya sama. Kita beralih ke lensa cekung. Lensa cekung atau lensa yang bagian tengahnya itu lebih tipis daripada bagian tepi. Itu lensa cekung itu juga disebut juga lensa negatif, yaitu bersifat pengumpul. Yaitu lensa cekung memiliki sifat mirip dengan cermin cembung, menyebarkan cahaya dan membentuk bayangan maya. Macam-macam lensa cekung ada bikonkav, cekung-cekung, plan konkav, cekung datar, konveks konkav, cekung cembung. Bagian-bagian dari lensa cekung yaitu tadi ada sama seperti halnya lensa cembung. Sinar-sinar istimewa. Jika sinar yang datang itu sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dibiaskan seolah-olah dia berada dari titik fokus. Jadi yang sejajar itu seolah-olah dia dibiaskan dari titik fokus, jadi seolah-olah datang dari titik fokus. Yang kedua, jika sinar datang menuju titik fokus F2, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi yang datang dari titik fokus menuju titik fokus, dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jika sinar yang menuju titik pusat gelembungan, yang ini, dia akan diteruskan tanpa dibiaskan. Melukiskan bayangan pada lensa cekung. Kita tahu jika benda pada ruang satu, jadi kita lihat diperoleh jika satu sinar yang datang itu sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, jika yang sinar yang datang menuju titik fokus yang ini, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama yang ini. Yang terakhir, sifat yang ketiga, jika menuju pusat gelembungan, dia akan diteruskan tanpa dibiaskan. Maka akan diperoleh benda yaitu maya, yaitu berada di depan lensa, tegak dan diperkecil. Persamaan lensa cekung. Jadi lensa cekung itu memiliki persamaan sama diperoleh yaitu 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Dan perbesarannya yaitu S aksen dibagi dengan S, atau H aksen dibagi dengan H. Kekuatan lensa. Kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan cahaya, yaitu kekuatan lensa berbanding terbalik dengan fokus lensa. Jadi diperoleh kekuatan lensa itu dihitung dengan satuan dioptri. P atau kekuatan lensa itu diperoleh dari 1/f atau jarak fokus lensa. Dispersi cahaya, yaitu dispersi. Kita tahu bahwa dispersi itu adalah penguraian warna-warna cahaya. Jadi suatu berkas sinar putih bila melalui prisma akan diuraikan menjadi warna-warna cahaya, yaitu mulai ada
merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi bisa kita lihat seperti halnya pada pelangi. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh dari dispersi cahaya. Jadi cahaya yang putih tadi masuk ke dalam bintik air. Jadi air itu bisa memecah atau mengurai warna cahaya putih menjadi berbagai macam warna. Penyebabnya apa dispersi? Yaitu setiap warna cahaya itu memiliki panjang gelombang yang berbeda, sehingga itu akan mengakibatkan sudut biasnya juga akan berbeda. Pada dasarnya kita ketahui cahaya itu adalah cahaya yang putih, sehingga bisa disebut sebagai polikromatik. Itu cahaya yang masih bias atau diuraikan lagi menjadi warna-warna dasar. Sedangkan warna merah, hijau, biru itu adalah merupakan warna-warna dasar atau warna-warna monokromatik, yaitu warna cahaya yang tidak dapat diuraikan kembali. Oke, begitu terkait dengan materi hari ini berkenaan dengan cahaya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan terkait dengan materi cahaya hari ini. Sekian, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.